Aku akan kasih tahu teman-teman semua tentang 7 jurusan Soshum terketat di SNMPTN 2020. Di sini, aku ambil contoh di tahun sebelumnya supaya untuk menjadi referensi kalian dalam mempertimbangkan memilih jurusan SNMPTN di tahun 2021. Karena di SNMPTN tahun ini sangat ketat banget nih. Dari data yang diperoleh, siswa yang lolos SNMPTN hanya 96.496 dari total pendaftar sebanyak 489.601 siswa. Nah, jadi ini sangat ketat banget guys. Terus gimana ya caranya supaya kamu bisa lolos SNMPTN? Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal bersama saya, Sela. Sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Soal. Oke, hari ini aku akan kasih tahu teman-teman semua tentang 7 jurusan Soshum terketat di SNMPTN 2020. Di sini, aku ambil contoh di tahun sebelumnya supaya untuk menjadi referensi kalian dalam mempertimbangkan memilih jurusan SNMPTN di tahun 2021. Karena di SNMPTN tahun ini sangat ketat banget nih. Dari data yang diperoleh, siswa yang lolos SNMPTN hanya 96.496 dari total pendaftar sebanyak 489.601 siswa. Nah, jadi ini sangat ketat banget guys. Terus gimana ya caranya supaya kamu bisa lolos SNMPTN? Nah, jadi kamu harus pastiin dulu nih bahwa nilai raport kamu masuk dalam 40% tertinggi untuk sekolah berakreditasi A, untuk sekolah berakreditasi B 25%, dan untuk akreditasi C sebesar 5%. Dan yang terakhir, kamu harus pintar dan cerdik dalam menyusun strategi untuk memilih jurusan di SNMPTN. Nah, berikut ini aku akan kasih informasi jurusan terketat di SNMPTN untuk kategori Soshum. Yang pertama ada Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Yang pertama ada Prodi Manajemen UNJ. Nah, prodi ini memiliki keketatan sebesar 0,71%. Persentase keketatan sendiri diperoleh dari banyaknya pendaftar yang dibandingkan dengan jumlah calon mahasiswa yang diterima di jurusan tersebut. Bisa dibilang, semakin kecil persentase keketatan, maka semakin sulit jurusan tersebut untuk ditembus. Prodi Manajemen UNJ memiliki angka keketatan sebesar 0,94%. Adapun daya tampung Prodi Manajemen UNJ pada SNMPTN 2020 sebanyak 20 orang. Pada SNMPTN 2019, Prodi Manajemen UNJ menerima sebanyak 15 mahasiswa. Sementara, pendaftar Prodi Manajemen UNJ sebanyak 2.130 siswa. Persentase keketatan Prodi Manajemen UNJ pada SNMPTN 2020 sebesar 0,71%. Jika dibandingkan antara tahun 2019 dengan 2020, ada kenaikan persentase keketatan dan daya tampung mahasiswa baru pada jalur SNMPTN. Yang kedua, ada Ilmu Komunikasi UNJ. Untuk prodi ini memiliki keketatan sebesar 1,16%. Prodi Ilmu Komunikasi menempati urutan kedua di UNJ yang memiliki daya saing tinggi. Dari 1.505 pendaftar, hanya ada 20 peserta yang akan diterima. Dengan begitu, dari 75 pendaftar, hanya akan ada 1 orang yang diterima. Yang ketiga, ada Akuntansi UNJ. Untuk prodi ini memiliki keketatan sebesar 1,17%. Prodi Akuntansi UNJ terdapat 1.231 pendaftar, sementara daya tampungnya juga 20 kursi saja. Artinya, dari 62 siswa yang mendaftar, hanya ada 1 orang yang akan diterima. Lalu yang keempat, ada Prodi Sastra Inggris UNJ. Prodi ini memiliki keketatan sebesar 1,55%. Dari 617 pendaftar, hanya ada 13 orang yang akan diterima. Artinya, dari 47 peserta, hanya akan ada 1 peserta yang diterima. Lalu yang kelima, ada Prodi Pendidikan Agama Islam UNJ. Prodi ini memiliki keketatan sebesar 1,92%. Prodi Ilmu Agama Islam telah terakreditasi dengan nilai A oleh BAN PT pada tanggal 31 Oktober 2017. Lalu selanjutnya ada Universitas Padjadjaran.
Sebanyak 1.389 peserta seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN 2020 lolos ke Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Hanya 5,3% dari total peserta SNMPTN yang mendaftar ke UNPAD lolos ke tahap verifikasi selanjutnya, dengan jumlah pendaftar sebanyak 25.796. UNPAD menjadi kampus negeri peringkat keempat dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak. Pada kelompok Sosio-Humaniora atau Soshum, manajemen dan ilmu komunikasi menjadi dua prodi yang masuk 5 besar dengan tingkat keketatan tertinggi di Indonesia. Peluang untuk masuk prodi manajemen sebesar 1,31%, sedangkan untuk ilmu komunikasi sebesar 1,42%. Dan prodi lainnya ada prodi bisnis digital menduduki peringkat 10 kelompok prodi Soshum dengan keketatan tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 1,91%. Lalu selanjutnya ada Universitas Sriwijaya, merupakan perguruan tinggi favorit dan terkenal yang berada di Palembang. Unsri telah berdiri sejak 29 Oktober 1960. Unsri juga sudah mendapatkan akreditasi A secara institusi dari BAN PT. Nah, di SNMPTN ini, Prodi Pendidikan Guru SD masuk dalam daftar Prodi Soshum terketat di SNMPTN dengan keketatan sebesar 1,32%. Dari total pendaftar di Sriwijaya sebanyak 14.644 peserta. Lalu yang selanjutnya ada Universitas Gadjah Mada. UGM adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, dari info yang diperoleh untuk jurusan atau prodi pariwisata dan hubungan internasional, ini masuk dalam daftar prodi Soshum terketat di SNMPTN tahun lalu. Dengan nilai keketatan untuk prodi pariwisata sebesar 1,72% dan untuk prodi hubungan internasional memiliki nilai keketatan sebesar 1,91%. Yang selanjutnya ada Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Yogyakarta dan rujukan kampus pendidikan terbaik nasional, tidak heran jika semakin banyak calon mahasiswa yang memperebutkan golden ticket untuk masuk kampus X-IKIP ini. Nah, siapa nih dari kalian yang mau masuk kampus ini? Oke, kita lihat ya, prodi Soshum apa nih yang paling ketat di SNMPTN tahun lalu? Dari info yang diperoleh, untuk prodi Soshum di UNY terketat di SNMPTN tahun lalu adalah prodi manajemen. Nah, prodi manajemen ini mempunyai nilai keketatan sebesar 1,90% dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.847 calon mahasiswa. Nah, gimana nih teman-teman semua? Makin deg-degan atau udah siap banget nih untuk SNMPTN 2021? Lalu gimana nih strateginya untuk bisa menembus SNMPTN? Yang pertama, pertimbangkan rekam jejak sekolah kamu dalam SNMPTN. Lalu yang kedua, pertimbangkan jurusan dari nilai raport yang paling besar. Lalu yang ketiga, pertimbangkan jurusan dan PTN yang sepi peminat. Yang keempat, ketahui passing grade dari jurusan yang kamu inginkan. Lalu yang kelima, hindari untuk lintas jurusan. Yang keenam, sesuaikan minat dan bakat kalian. Lalu yang ketujuh, harus tetap berdoa dan jangan lupa harus ikhtiar ya. Nah, jadi itu tadi informasi mengenai 5 PTN dengan jurusan Soshum terketat di SNMPTN 2020. Oke teman-teman, intinya di sini kalian harus benar-benar membuat strategi yang tepat ya, supaya kalian bisa lolos di SNMPTN 2021. Mengingat SNMPTN tahun ini akan sangat ketat. Semoga dengan adanya informasi ini dapat membantu teman-teman semua dalam menentukan dan meyakinkan ketika memilih jurusan di SNMPTN nanti. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan like, komen, serta subscribe ke channel YouTube ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Soal. Dan juga supaya kita lebih semangat untuk membuat konten yang bermanfaat bagi kalian. Nah, terus setelah ini, kalian pengen dibikinin konten apa lagi nih? Komen di bawah ya, kami tunggu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. See you teman-teman, sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye!